Nah itu kemunduran apa kemajuan? Perubahan. Anjay. Mau ngejebak gue lu bangsat lu. Perjuangan ayah stand up di New York. Gila demi itu. konten dulu jadi omongan. Iya benar. Iya. Apaan tuh maksudnya kan? Gue pernah 10 detik sebelum on air diputusin cewek gue. Yang mana nih kalau boleh tahu? Hey. Soalnya ada gosip-gosip katanya mau balik nih. When I look into your eyes, I can see how much I love you, and it makes me realize. When I look into your eyes, I see all my dreams come true. When I look into your eyes. Panji Pragiwaksono, selamat datang di Cafe Bantam, guys. Keren. Bersama Panji dan Steady Agusta. Bukan itu zaman saya dulu. Cafe Bantam, betul sekali. Kerjanya nyanyi-nyanyi. Cafe Bantam. Bawain lagu itu gak di Cafe Bantam? Kayaknya sih pernah sih. Karena Cafe Bantam itu kayaknya setiap hari Jumat nyanyi-nyanyi. Yeah. Ujung-ujungnya kan semua yang diketahui sama gua sama Steady secara umur ya. Yeah. Jadi pasti masuk tuh Firehouse ya kan gitu-gitu. Tapi zaman itu bawa keyboardis ke studio sih janggal juga tuh. Janggal. Tapi itu awalnya karena kami banyak diserang sama Hard Rockers. Karena gantiin. Gantiin siapa dulu? Waktu itu gue gantiin Yosi, Melisa, Hilbram. Dunar, Melisa Karim, sama Yosi Project Pop. Iya. Terus diganti sama kami. Terus Hard Rockers gak suka karena gue nyunda banget salah satunya. Terus akhirnya yaudah kita nyanyiin aja. Itu idenya Winda namanya, produser kami pada masa itu. Winda ini apa? Steak? Iya benar. Oh iya. Dia produser Holy Cow betul. Dia produser kami bilang udah nyanyiin aja. Lu kan berdua suka nyanyi. Terus nyanyiin. Kita nyanyi apa? Heal the World kalau nggak salah. Untuk minta maaf. Heal the world, make it a better place. Gitu. Ternyata disukain, lanjut jadi segmen. Oke. Nah yang punya ide untuk bawa keyboardis itu si Steny, karena si Trias. Keyboardis lo? Iya, Trias Gomay, Gondrong Somay. Itu dibawa, ternyata kami ngeklik. Sudah ya tiap Jumat Cafe Bantam. Bantam tuh tampil. Untuk mengakomodir ke bantaman kalian. Betul, ke bantaman kami. Nyanyi mulu kerjanya. Itu formatnya kayak talk show di TV kan? Betul. Ada lagu, malu masuk, nyanyi. Betul. Anjing dia. Iya, pada zamannya. Gila, itu bertahan berapa lama tuh, Ji? Lama banget itu. Kami siaran kayaknya 4,5 tahun, 5 tahun. Ya. Itu hampir sepanjang tahun itu ada Cafe Bantam. Itu segmen yang lahir di awal-awal dan segmen yang konsisten. Ada mulu, nyanyi mulu. Makanya semua lagu, termasuk itu pasti udah pernah dinyanyiin. Itu lagu untuk yang tahu-tahu aja itu lawas sekali. Iya, Firehouse. Betul, gaya nyanyinya khas banget. I see forever when I look in your eyes. Ya gitu. Right. Khas banget cara nyanyinya. Firehouse tadi lu bilang apa? Band yang orang-orang nggak mau ditato. Iya benar. Pada zamannya band rock tuh semua nempel di tubuh orang-orang dalam bentuk tato. Guns N' Roses, Metallica, Poison, Motley Crue. Itu wajar. Iya. Di sini. Firehouse tidak ada yang mau. Iya, karena cengeng. Terlalu cengeng. Kayaknya semua lagunya cengeng semua dah. Apalagi ya? Ini I live my life for you. I wanna be by your side. Gaya nyanyinya tuh khas banget. Lu tau gak? Gue tuh pernah punya stick drum tantangan drummer Firehouse. Kok bisa punya? Kapan pernah datang mereka? Oh. Iya, temennya nyokap gue tuh salah satu yang kerja di IO-nya lah. Oh. Iya, terus datang ke rumah gue. Ini, jadi kan gue ngeband dulu. Iya. Stick drum. Iya. Perusahaan Firehouse. Wah, gila. Merchandise musisi luar pertama gue yang ori. Langsung dari orangnya. Firehouse tapi gak apa-apa lah ya. Gak apa-apa lah ya. Ini ori pertama nih. Ori pertama. Barangnya gimana sekarang? Dibuang sama nenek gue. Wah ini nenek.
Sama mbak gue dibuang. Kan Terus emang samperin juga kan nih emang nenek. kayu Pak, ada yang ujungnya patah ya habis manggung. Iya. Mungkin dianggap jelek. Dianggap kayak udah rusak. Iya, nggak ngerti nilainya. Dibuang. Nggak beres. Masih ada nggak beliau? Meninggal. Oh ya oke. Tadi mau samperin tuh. Nggak ngerti nilai sejarah beliau. Gila ini abang-abang. Jangan salah abang-abangan. Ini abang-abangan di semua lini. Abang-abangan stand up, respect. Abang-abangan radio, respect. Abang-abangan MC, respect. Abang-abangan streetball, gila lu. Oh iya betul. Iya. Gue lagi bingung kenapa itu dibawa-bawa ya. Iya. Dalam pembicaraan terpisah kita pernah ngomongin itu. Betul. MC Krasbon 2001. Kurang enggak 2001 ya. Krasbon. Lupa gue. Pokoknya sekitar situ lah. Di bawah 2005, 2003 mungkin 2002. Gila, abang-abangan. Gimana lu Ci, menjadi abang-abangan? Lu perasaan gimana sih? Kayak gila abang-abangan kemana-mana. Gak ada manfaatnya jadi abang-abangan. Kesini juga gue nih. Gak ada gunanya. Udah lewat lah abang-abangan Di itu. stand up abang-abangan. Iya. Di radio Hard Rock FM Bandung. Iya. Tahu nggak gue kerasa abang-abangannya adalah karena semua penyiar sekarang tuh ketika ketemu dulu waktu gue SD gue dengerin lu. Gila kan lu ngomongnya. Abang-abangan. SD loh. Abang-abangan. SD. Om-oman ini mah. Om-oman dunia radio. Panji pernah cerita karena kultur radio zaman dulu. Wah, ini sebelum gue cerita, guys, ada satu podcast gue sama Panji yang tidak pernah gue tayangin karena waktu gue ada badai. Yang pada akhirnya Gue inget tuh. cuma 2 podcast yang akhirnya gue gak tayangin. Podcast Luna Maya sama Panji. Dan itu isinya, wah anjing sih, itu parah banget isinya. Dan tapi kenapa kami berdua yang kena ya? Kesamaan kami apa coba? Luna Maya sama-sama orang lama sih. Orang lama. Sama-sama orang lama. Karena itu lagi bertepatan dan mau tayang. Jadi gue hold gitu. Iya. Dan semua konten gue di hold saat itu. Iya. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan gue tanya di sini. Bagus kemarin. Karena gak pernah naik kan? Gak pernah naik. Iya benar. Gak pernah naik. Gue nunggu diwawancara sama Gopar nih sebenarnya nih. Keren Pai. Keren. Salah satu cerita yang gue ingat adalah temannya Panji di Hard Rock FM Bandung. Karena dulu Hard Rock kan terkenal apa ya? Bukan senioritas, galaknya kan. Oh iya betul. Di Almighty Mutia. Mutia Kasim. Mutia Kasim kan galaknya. Sangat galak. Sangat galak. Galak sekali bahkan. Iya. Ada yang dipecat lagi siaran. Betul, ada yang dipecat lagi siaran, ada yang ada satu orang dia dievaluasi sama Mutia Kasim. Saking takutnya sama hasil evaluasinya, besok nggak masuk sama sekali. Dia menghilang benar-benar. Mana tuh orang berhenti. Saking takutnya sama Mutia Kasim. Ini orang galaknya bukan main memang. Cuman untuk kebaikan sih. Betul. Untuk kebaikan Dan sih ini Mutia Kasim. cerita urban legend di Hard Rock ya. Iya. Yang disambit kaset tuh bener. Betul. Bukan disambit kaset, kasetnya disambit ke tembok. Jadi gue sebut aja namanya ya. Jadi waktu itu ini angkatan-angkatan awal Hard Rock FM Bandung. Sehingga pakamnya mesti dijagain sama Hard Rock FM Jakarta. Yang training kami aja penyiar-penyiar legend Jakarta waktu itu Tina Zakaria, Fenita Daben. Terus Mutia Kasim evaluasi. Dulu masih pakai kaset, Pak. Satu-satu dengerin gitu. Ada satu nih namanya Muh. Gue sebut aja ya namanya Muh. Padahal Muh ini bagus siarannya. Cuman mungkin Mutia Kasim tuh standarnya tinggi banget. Didengerin gitu. Semua orang tegang. Termasuk Muhnya tegang karena kaset review dia lagi di-review. Dimatiin, di-eject, diangkat, dilempar ke tembok. Siapa itu barusan? Nggak ngaku Muhnya, diam aja. Jawab sekarang. Yang mana orangnya? Itu 12-15 penyiar tuh diam semuanya. Jelek banget itu. Itu nggak hard rock. Besoknya si Muh nggak masuk lagi untuk selamanya. Muh kemarin berhenti, dia gila nggak datang sama sekali, nggak sempat ngomong, nggak sempat pamit, saking galaknya Mutia Kasim. Tapi karir radionya ada abis itu di tempat lain? Nggak juga kebetulan. Atau mungkin gue nggak tahu ya, mungkin gue nggak tahu. Tapi gue nggak pernah dengar Muh jadi penyiar lagi. Padahal menurut gue materi siarannya bagus, suaranya juga khas menurut gue. Ini Muh bapaknya Faidil Jaidi bukan? Bukan, beda orang. Ketuaannya. Kesannya gue sangkatan bapaknya. Sangkatan gue. Tadi nanya, Pak kita sangkatan sih? Kagak lu lebih tua Ji. Tapi enggak sih Pak, kita Lu mirip lah. Lu 79? 78? 79. Iya gue 83.
Ya kan Gini, mirip. gini, Ya gini. Allah. Dibeda-bedain banget. Beda 4 doang guys. Dibeda-bedain banget. Ya kan berarti gue masuk SMA lu udah lulus. Satu generasi lah. Iya, Satu angkatan. 98 lu ya? Angkatan 98 97. 97. Lu apa? Lu 2001. 2001. Dia SMA di Bandung. SMA di Gons. Oh iya. Gonzaga gue. Gons Yoi. berat. Udah gondrong-gondrong udah ada tuh zaman lu. Gondrong, tapi gondrong bukan kemauan gue waktu itu. Walaupun satu sekolah mengizinkan untuk gondrong, waktu itu gue gondrong bukan maunya gue. Maunya siapa? Pacar. Pacar gue minta gondrong. Ada gitu pacar, kamu gondrong. Lu kenal? dong, saya. Hah? Siapa? Enggak, ntar dulu. Jangan. Lah, ada pernah apa? Ada gitu pacar, sayang kamu gondrong dong. Ada gitu. Iya, dia minta. Kan dia pengen punya pacar gondrong, persisnya kayak gitu. Dia Oke. pengen punya pacar gondrong. Waktu itu rambut gue pendek biasa aja. Gue gondrongin. Ih, gila. Depannya sampai sini, belakangnya sampai sini. Kalau misalnya ada cewek lewat, rambut gue giniin. Kan orang kan rambut gini-giniin kan. Iya. Gue lepas tuh biar jatuh, gue gini-giniin. Iya. Biar ngayun. Lagi dong sekarang Ji. Hah? Gak Lagi bisa, dong. gak bisa. Habis rambut gue, Pak. Hilang rambut gue. Siapa ceweknya? Sebenarnya gue gak enak nyebutnya, tapi lu kenal almarhum suaminya. Kenal sekali. Siapa? Gak enak nyebutnya. Iya. Ntar aja udah masuk. Entertainment. Suaminya di entertainment. Lu Oke. kenal sekali. Gue kenal sekali. Sangat kenal, Pak. Gak enak juga nyebutnya. Oh iya, ntar ya. Kan beliau masih berduka, mantan guenya. Oh baru. Masih nyebut mantan lagi. dia masih berduka. Iya. Pacar pertama. Iya. Gue pertama kali pacaran SMA ya sama beliau. Sama dia. Di Gons. Di Gons. Ih, Gue kelas 3 di kelas 1. gila. Enggak gila. Biasa. Kuliah Bandung. Gue, dia enggak. Oh, lu Unpad ya? ITB. Oh ITB. Seni rupa ITB. Seni rupa ITB. Yoi. Langsung menuju ke karir radio. Enggak tuh. Waktu itu setelah 4 tahun kuliah baru. Kok 4 tahun kuliah? 4 tahun ya? Gimana sih kuliah? Pokoknya udah mau deket lulus, gue baru mulai siaran radio. Jadi awalnya tuh nggak siaran radio. Gue tahun 97, gue training Hard Rock FM tuh 2000-an akhir. Dulu apa nama Hard Rock FM? Hard Rock Star. Apa? Hard Rockers. Bukan, yang pencarian itu tuh. Ada penyiar-penyiar baru. Afi. Mama Mia. Mama Mia. Kiki Farel datang. Mama Mia. Anjing, apa yang namanya? Hard Rock Star. Hard Rock Star ya. Kayaknya ya apa? Iya, Hard gitu Rock lah. Star ya. Iya, yang datang penyiar-penyiar. Iya, Itu iya. ikut itu. Enggak. Waktu itu, nah ini ceritanya lebih aneh lagi. Jadi waktu itu gue habis begadang di kampus, terus gue ke kantin. Gue tahu pada saat itu bentar lagi gue mau bikin tugas akhir mahal karena mesti bikin produk, jadi pengen kerja. Iya. Terus gue habis ngutang nih mesen mie goreng di kantin. Terus koran Pikiran Rakyat tuh kelipet di lowongan pekerjaan. Uish. Pas gue lihat ada lowongan jadi penyiar Hard Rock FM. Di koran. Di koran, Oke. Pikiran Rakyat. Iya. Ngelamar lah gue. Cuman pada saat itu ternyata lamaran jadi penyiar udah tutup karena udah penuh. Tapi gue masih pengen kerja. Jadi gue di interview dan keterima sebagai operator. Yang kerjanya ngangkat telepon. Oke. Yoi. Biasanya kalau zaman dulu tuh operator tuh penjat semuanya. Iya, Kalau disimpenin nomornya. Suaranya cakep nih disimpenin nomornya. Pada zamannya, kalau sekarang saya nggak tahu. Iya. Tapi terus waktu karena gue ngelamar sebagai operator, terus pas wawancara ternyata gue kayaknya cukup menghibur, ditanya, gue masih ingat Zaki Ibrahim dan Benny Junior. Lu nggak mau jadi penyiar aja kata dia. Terus gue bilang pengennya jadi penyiar, cuman udah tutup. Makanya gue ngelamar jadi operator, udah mulai besok lu training jadi penyiar. Udah deh jadi penyiar dan sampai sekarang. Tadinya operator. Tadinya operator gue. Kerjanya ngejogrok di ruang OPP Iya, aja. yang kecil-kecil itu. Terima terima telepon. Iya. Ngomong sama penyiar kan. Dan gitu. zaman itu belum ada ini ya, apa telepon dummy ya. Karena kan orang sangat suka dengan telepon. Belum, betul. Organik sekali. Masih organik. Iya. Betul. Orang zaman dulu pilihannya kalau nggak nelpon fax. Faksimili. Iya, silakan kirimkan fax ke nomor apa? Ntar ada bener. Gue masih ingat nama pendengar Good Morning Hard Rock Show yang setiap kali kami siaran ngirim pesan lewat fax. Maksudnya nama samarannya masih ingat gue. Apa? Namanya Gembel. Sampai sekarang masih follow-followan. Dia follow gue di Twitter. Gue follow dia. Gila Gembel. nggak? Nama si Gembel ini. Gila nggak? Dari 2001 sampai 2025. Gila. Gila sih. Respect Gembel. Tapi emang
siaran radio tuh pendengar tuh emang agak lebih ekstrim ngefansnya ketimbang musisi atau MC atau misalnya jadi artis TV gitu ya. Fans radio tuh lekat banget gitu, kayak deket banget. Makanya banyak banget orang yang dengerin gue di zaman Hard Rock FM tuh masih berteman sama gue sampai sekarang. Dan masih bela-belain datang untuk nonton Acara-acara, siaran. betul. Iya, nonton Iya. siaran. Oh iya benar. Bawain Waduh. makanan. Ih, ada yang bawain diri. Ya, Iya. ada juga sih. Hanya membawa diri sendiri. Iya lah, kan nggak rame-rame. Iya betul. Sendiri. Kan nggak semuanya harus ngasih makanan. Iya, nggak usah makanan. Minuman juga bisa. Boleh, Apalagi kalau minumannya yang manisnya legit. Ih, gila. Emang bridgingnya emera banget nih. Bridgingnya emera banget gue liat-liat nih. Kita diajarkan untuk muter-muter dulu. Iya betul. Betul nggak? Betul Iya, nggak? kalau penyiar kebanggaannya adalah gak ketebak sama penyiar lain. bridgingnya. Bener. Itu dia. jadi kayak wah, boleh juga. Iya bener. Ketebak nih arahnya nih. Keren ada. Skill. Nah, minumannya itu gue pengen banget teh cap Solo. Karena ini minuman teh tubruk instan dengan gula asli. Ih, sekut banget. Nah udah gampang banget ini, tinggal ngetok. Langsung jadi. Keren. Langsung jadi. Keren. Oh, mantap. Terima kasih. Wah. Nih, ini instan banget, nggak kayak teh tubruk zaman Emang dulu. ini instan? Instan cuy, Oke. gampang banget bikinnya. Tinggal seduh, aduk 8 kali, langsung jadi. Keren. Praktis banget karena udah ada gula. Iya. Keren. Tuh. Waduh, wangi banget ini aroma teh tradisionalnya. Mantap ini wasgitel, wangi sepet legit kental. Wah. Tehnya kental ada sepet-sepetnya gitu. Emang sorry terus. Iya. Gue pikir udah selesai, silakan. Enggak, karena enak banget Ji. Iya. Ini dibuat dari daun teh melati dan gula asli. Ya enggak? Ini enak deh Jo. Ih, mantep banget ini wasgitel. Iya, emang ada orang tuh aura nge-review makanan atau minumannya tuh enak banget tuh. Salah satunya lu. Kayak orang lain kalau minum teh biasanya kalau lu minum teh tuh kayak ih, gila. Gila lu, Pai. Gue emang pengen menggantikan sosok Tan Boy Kun ntar dia. Nah, menggantikan emang dia mau pensiun berkonten. Enggak kan? Dia mah dia aja udah ya. Iya. Balik lagi ke hard rock bener tadi, bridgingan Emera tuh. Iya. Itu diajarin, bahkan gue ya pas dapat dari abang-abangan gue di kayak siapa ya? Ya contoh deh kayak ketemu Farhan, lagi di luar gitu ketemu Om Farhan, diajarin tuh lu muter-muter dulu bang, Iya. ke sini kalau mau iklan ke sini baru break. Iya. Betul. Kadang-kadang kalau misalnya Andira kan dulu sama Andira Iya, Pramanta betul, partner betul. gue. Iya. Kalau Andira udah nggak tahu nih Gofar mau iklan, udah nggak seru. Iya. Tapi kalau dia nggak tahu tiba-tiba iklan seru tuh. Iya betul. Jadi ada kebanggaan di antara kami supaya nggak ketebak. Soalnya kami semua tahu adlibsnya apa aja kan, tahu dan hafal. Jadi kalau penyiar nggak nebak, wah jago sih ini orang bridgingnya, gitu. Tapi ya kayaknya yang bangga, yang happy kayaknya kita doang deh. Iya kayak biasa Iya, aja. jadi klien juga bisa Iya. aja. Iya, kita doang. Tapi seru tuh ya Yoi. zamannya Panji sama Steny 4 tahun siaran ya. 4 tahun, 4,5 tahun sekitar segitu. Lu klop sama Steny di bulan keberapa atau tahun berapa? Di hari pertama gue udah langsung Langsung ketemu. klop? Iya, langsung klop. Jadi sebenarnya tuh kami tuh dicoba 3. Gua, Bekti sama Steny. Jadi Oh, ada antara Bekti. gua Bekti, gua Steny, terus Steny, Bekti, gitu lah. Pokoknya dicobain bertiga. Bekti kan sebelumnya di MTV On Sky ya? Iya betul. Iya. Trax masih. Trax. Nah, MTV Trax. Terus ternyata emang nyambungnya sama Steny, mungkin karena sama-sama tua. Dan Steny kalau Bekti kan udah jadi ya, emang kayak gitu orangnya, dia jadi udah matang gitu. Dia karena waktu itu siaran sama Atta juga, kalau masih ingat di MTV. Atta Indonesian Idol. Betul. Jadi MC-nya. udah jadi gitu. Terus Steny masih bisa ngelebur kayaknya. Jadi ketika sama gue tuh masih akomodir gitu. Dan dari hari pertama gue siaran sama Steny udah ketawa mulu dengerin omongan dia. Padahal kayaknya nggak lucu-lucu banget, tapi buat gue lucu banget Steny itu. Steny itu jokesnya bapak-bapak. Iya, ini salah satu jokes dia yang sangat gue inget. Dia kalau habis telepon sama orang dia bilang,
thank you, keep touching. Maksudnya keep in touch. Tapi ngomongnya keep touching, gue ketawa lama banget. Oke men, keep touching ya. Buat gue tuh lucu banget loh. Buat orang-orang kayaknya enggak ya. Buat gue lucu banget itu. Keep touching, lucu banget keep touching. Kayak gak cocok itu bapak-bapak gitu. Tapi suaranya kan kalau denger pendengar, betul. Suaranya mah. Ada zamannya kita sebut nih Stan ini suaranya Brava banget. Brava Radio. Berat Tua. Suara lu juga. Berapa? Suara lu cocok untuk di Brava. Cuman lu kalau ngomong belakangnya cuy sih, gak cocok. Sama Iya, gak cocok. Pas lagi ngeliat BMW cuy. Iya, gak cocok. BMW enak banget cuy. Gak cocok. Suara sih cocok. Leonardo Ringo tuh ada namanya. Itu suara the voice of Brava dia. Kan emang siaran di Brava dia. Betul, dan suaranya pas banget. Pas banget. Nah, termasuk Steny betul. Iya, Steny tuh suaranya tuh gila, mengayomi pendengar banget. Dan pada zamannya dia kalau sebenarnya suaranya bagus banget kalau nyanyi. Kalau sekarang suaranya banyak dipakai untuk ngaji. Alhamdulillah. Steny. Dia udah fokus ke agama dia. Tapi pada zamannya dia seneng banget nyanyi lagu-lagu kayak apa? Casey and Jojo. Terus All for One ya, apa sih? Iya, ini Antrilah di I can love you like that. I can love you like that. Antrilah di Project. I can love you like that. Karena ada satu suara yang berat tuh. Ada yang cempreng, ada yang berat. Nah, Steny ngambil suara yang berat itu pas banget. Biasanya kalau lagi speech, iya betul. I can't do it, baby. I can't do it. Betul sekali, betul. Iya, kangen juga gue sama orang tua itu. Gila, jabat-jabat itu lagu kayak si Jojo juga lagi pecah tuh. Yoi. Sama Tell Me It's Real, All My Life. All My Life. Yoi. Gila. Sama ini Because of You, My love is ini kita jadi masalah gak sih nyanyi kayak gini? Enggak ya? Kalau gue luar. Thank you for the love and the joy you bring because of you. Ih, keren banget. Sama Rest in peace. Etuzi apa lagunya? Eziat, Hard to Say I'm Sorry. Hard to Say I'm Sorry, lagu Chicago. Lagu Chicago. Iya, itu juga. Iya benar bang. Bapak awas bang. Yang lain nggak relate ini. Nggak ngerti lu semua. Apakah lu nyanyi Blackpink ya atau apa gitu? Day6 tuh mereka nyangkut tuh mereka tuh. Tapi itu radio gimana? Tanggapan lu ketika Hard Rock sekarang mengubah namanya? The Rockin' Life. The Rockin' Life. Ya. Abis udah wow banget kan. Jadi harus ada satu gebrakan lah yang mereka lakukan. Jadi gebrakannya adalah itu mereka mengubah IP, kemudian ngelebar bukan cuma di radio sebagai service ya. Ada internetnya juga dan segala macamnya. Ya udah. Tapi menurut gua yang penting nama boleh berubah asal DNA dan kualitasnya sama sih. Ya, semoga nggak apa-apa. Iya. Tapi kepikiran nggak dari lu, Ji? Pasti lu kayak ini ya apa? Meriset. Di gempuran digital nih harusnya radio ngelakuin ini nih, gitu. Oh iya. Lu ada kepikiran gitu gak? Iya, ada kepikiran. Harusnya ngelakuin apa? Harusnya tetap bertahan sebagai media yang selalu live. Jangan tapping. Iya, jangan tapping, jangan kayak rekaman dulu untuk beberapa jam kemudian. Karena kalau udah masuk ke ranah rekaman, kita masuk ke ranahnya podcast tuh. Podcast udah dominan. Justru sesuatu yang podcast nggak bisa lakukan adalah live. Ya. Dan banyak radio, gue sebut aja kali ya. Salah satu radio yang masih sangat disiplin dengan live-nya dan bahkan mereka double down ke teknologi dengan TikTok dan segala macam tuh sebenarnya adalah Ardan. Ardan tuh di Bandung tuh masih dominan sekali dan mereka selalu live. Dan menurut gue emang harusnya kayak gitu karena jadi berasa serunya, jadi berasa apa yang diomongin nggak bisa ditarik ke belakang gitu. Betul. Dan gue inget banget ya. Karena waktu itu gue pernah promo untuk sebuah acara, gue ngelihat betapa mereka siaran tapi sambil TikTok. Gila, berat banget men. Jagoan tuh orang-orang itu. Jago banget. Jadi menghibur on air, tapi ketika on airnya lagi iklan atau lagu, dia langsung menghibur yang di TikTok. Aduh. Gila men. Udah kayak sirkus. Respect sih gue. Kalau dulu kan kita break lagu ngerokok ya, makan gitu ya. Iya. Gue kalau makan cepet banget karena dulu terbiasa iklan lagu harus selesai makanan tuh. Kalau mereka ketika iklan lagu pun TikTok mereka jagoan banget. Oh berarti lebih berat ya sekarang Ji? Lebih berat, lebih capek. Ya? Harus punya showmanship juga. Yang berat tuh bukan cuma individu yang jadi penyiarnya, tapi programmingnya, program directornya segala macamnya canggih sih. Canggih. Gue nggak tahu radio-radio lain, tapi yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri sih Ardan. Ardan tuh selalu head to head sama Ose.
di Bandung. Iya betul. Tapi kayaknya Ardan masih di atas kan, kalau nggak salah 3 besar. Ada banyak radio-radio pada zaman gue di Bandung itu udah keluar dari top 10. 10 besar radio. Sekarang kalau nggak salah nomor 1, nomor 2 di Bandung tuh Radio Dangdut, dan nomor 3-nya Ardan. Dan itu pencapaian loh itu. Masih. Untuk bisa bertarung, masih di atas, gila. Lu ingat gak zaman-zamannya Bandung tuh? Mobil-mobil yang mereka taruh di Gedago. Betul. Setelah musik party-party. Yoi. Itu pecah tuh. Keren sih. Iya. Gue gak tahu sekarang malam minggu kayak apa ya, tapi pada zamannya malam minggu tuh orang tuh pada turun ke Dago karena pasti ada mobil Obi-Van siapa, ada tongkrongannya siapa, seru banget sih. Dan seru banget. Kayak mobilnya mobilnya Ardan datang ke tongkrongan-tongkrongan, live radio. Gila. Keren banget sih pada zamannya. Itu those were the days. Kayaknya sekarang bisnisnya agak berubah ya. Mau nggak mau, gue juga nggak mantau sih, tapi kayaknya bisnisnya berubah. Bandung juga nggak tahu, mungkin udah beda kali. Oke. Padahal wali kotanya penyiar ya. Iya, Farhan. Iya, lagi kan. Maaf. Iya. Kalau Indi Barens tuh sekarang bikin talk show lagi. Betul. Iya, gue bilang kayak gue kemarin jadi tamunya kan. Masih lucu banget lagi tuh. Lucu banget. Gila tuh orang. Gila tuh. Gue ya, Indi kan ngomongannya emang pedes banget ya. Iya. Gue inget banget ulang tahun Hard Rock di Pacific Place. Iya, Pacific Place. Di Hard Rocknya restoran Hard Rock. Iya. Hard Rock Cafe. Iya, Hard Rock Cafe. Iya. Set, penyiar-penyiar lama kayak Venita Daben datang. Iya. Semua datang tuh. Iya. Ngumpul media-media gede. Iya. TV dan cetak pada ngumpul semua. Iya. Anak baru disuruh jadi MC ya, Hard Rock. Udah mencium masalah nih. Datang lah. Nge-MC, iya namanya anak baru cuy. Iya. Ada abang-abangan semua kan pasti grogi. Iya. Indi Barens langsung ngerebut mic. Set. Hei kaki panjang. Sini, tante ajarin nge-MC. Gua tahu itu kejadiannya. Cewek kan. Iya. Model kan. Iya, benar. Kasian banget ya. Iya. Padahal tuh orang pada akhirnya maksudnya dia akhirnya jadi penyiar yang oke. Dan jadi MC yang bagus. sangat handal, betul. Iya. Cuman emang Indi Barens mulutnya hei kaki panjang, sini gua ajarin nge-MC. Gimana gak ngedrop lo? Sambil ngeliatin emang kaki gua panjang. Sambil ngeliatin sendiri. Emang iya. Cuy, gue yang nonton cuy. Iya benar. Anjing lu kayak turun dari roller coaster lu. Ngilu langsung. Aduh. Tapi di benak Indi tuh dia lagi pengen menyelamatkan acara di benak Indi. Iya. Tapi kan di benak kita yang junior kan. Aduh, gila. Gila banget dah. Direbut mic. Hei kaki panjang, sini tante ajarin nge-MC. Waduh. Langsung ngilu. Tapi emang pada zamannya nggak usah dia. Melanie Ricardo juga mulutnya kayak gitu. Melanie. Iya, gue ingat hari pertama atau minggu pertama gue siaran. Melanie kan udah jadi senior. Ketemu sama gue nih. Lu ingat kalau misalnya waktu masih di Sarina, itu kan pas masuk kan kalau lu ke ini kan ruang siaran, ke kiri kan ruangnya produser reporter gitu. Gue muter ke kiri tuh, ada Melanie ngeliat gue. Oh ini penyiar baru ya? Nice banget ya penyiar baru. Nice banget kata gue. Gue dilihatin anjing. Nice banget nih penyiar baru. Nice banget sih. Emang brengsek banget nih orang nih. Gila itu Melanie Ricardo. Crazy. Emang gitu mulutnya gitu semua men. Iya gila. Ya budaya MRA tuh emang lumayan sadis tuh. Iya, apa adanya. Lumayan sadis tuh. Harus kuat mental sih memang. Ada yang gue baru pertama masuk tuh orang ngeliat. Jadi gue tuh transisi dari budaya yang senioritasnya tinggi menuju ke yang santai-santai. Nah itu pas zaman gue tuh. Tapi gue masih ingat ada satu orang kreatif baru. Enggak. Dandanannya gaul, diliatin belakangnya. KW baju lu. Iya. Besok jangan pakai lagi. Woi, saya baru masuk. Saya baru masuk. Iya, gue agak deg-degan tuh. Karena barang-barang gue sih Banana Republic, tapi factory outlet. Malu juga kalau dilihat ya. Tapi emang pada zamannya kayak gitu sih. Senioritasnya tinggi banget. Ngeri men. Emang galak banget. Tapi bagi gue Ji ya, justru didikan yang militer-militer abang-abangan kita tuh bikin cocok pada zamannya Pak. Iya. Kalau sekarang sih nggak cocok. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Ya elah jangan kayak gitu. Gini deh, kayak ospek lah. Gila pada zaman, apalagi gue datang dari Gonzaga ya, kayak apa coba bentuknya. Itu kalau praktek yang serupa dilakukan sekarang, abis itu naik ke sosmed, di spill. Kenapa menurut lo orang nggak terima dengan budaya itu? Karena nggak guna? Enggak sih, kayaknya dari dulu juga nggak guna sebenarnya. Hanya saja
kita nggak tahu pilihan lain, nggak tahu harusnya seperti apa, karena nggak kebuka informasinya kan. Karena kalau budaya sekarang kan, turun temurun udah kayak gitu. Kita pikir emang kayak begitu adanya, yaudah kita lakuin aja. Se-ekstrim-ekstrimnya, yaudah kita lakuin aja. Iya. Gue hari pertama masuk Gonzaga, tawuran ditawurin senior. Gue pikir emang begini budayanya gitu. Tapi kayaknya zaman sekarang karena ada internet, orang jadi tahu pilihan yang ada harusnya seperti apa, dan ketika nggak sama dengan apa yang dia rasakan, dia tahu itu salah dan dia sekarang punya kanal untuk protes gitu. Jadi kayaknya sih lebih kepada wawasan aja. Dulu kita nggak punya wawasan, kita pikir Dan itu minim benar. informasi. Iya, Baik iya. dan benarnya tuh masih sedikit. Yang Menarik kita- sekali. Baik dan benarnya pada masa itu ditentukan sama tempat itu. Kalau sekarang baik dan benarnya ditentukan sama internet. Iya. Beda iya, kan? Iya. Kayak gue simpati sama anak muda zaman sekarang. Pasti susah banget nyari pasangan. Kenapa? Karena di internet cowok dan cewek cakep banyak banget. Kalau dulu ya, cowok dan cewek cakep yang ada di depan mukanya segini doang nih. Nah, ini di antara ini semua yang ini cakep, yang ini lumayan gitu kan. Iya. Kalau sekarang kan mereka bisa nemuin cowok dan cewek cakep di internet. Standar mereka tuh tinggi. Iya. Ketemu sama teman di sekolah, ledak-ledak semua nih di sekolah gue. Kebayang gak sih maksud Iya, gue? bener. Jadi pilihan yang lebih terbuka itu ngasih standar yang baru. Iya. Buat nggak tahu ya, pada zamannya kayaknya sih gue 1-10 tuh kayaknya gue 7 deh. Pada zamannya ya, Iya. karena gak ada internet. Dengan ada internet, kalau gue anak SMA zaman sekarang apa sih? 3 gue tuh. Jelek nih orang. Pada zamannya gue lumayan loh, agak manis loh gue. Apalagi kalau gondrong waktu itu. Agak manis gue. Agak manis gue waktu SMA. Bener deh. Apalagi waktu gondrong ya kan, agak manis gue. Kalau sekarang standar-standarnya makin tinggi. Iya. Makin susah. Susah lah ngejar Jeffrey Nicole. Iya, susah. iya. Cowok-cowok zaman sekarang paling dandanannya aja. Kemeja digini-giniin ya kan. Ini kerah digini-giniin. Muke kagak no. Dandanan doang. Sesimpel kita lihat Instagram Explore, nggak tahu ya, Instagram Explore gue kayak, wih anjing cewek kan cocok banget ya. Cocok banget ya. Iya. Cocok banget ya. Iya, iya. Kalau dulu zaman, ya gue paling sebel nih jadi bapak-bapak yang ngomong zaman gue, tapi ya, zaman gue cewek cakep cuman gak disampul, men. Wih. Ya udah di situ doang. Cover girl. Ada 20 garis sampul, nah itu cewek cakep. Iya. Sisanya ya cewek SMA gue. Iya. Dulu cewek cakep itu garis sampul. Kalau sekarang buset banyak banget itu. Iya. Gila kali. Gen-gennya bagus-bagus apalagi. Ya, tapi sosmed agak risky. Filternya udah natural sekali. Kita nggak tahu nih orang pakai filter apa enggak. Jadi agak ribet sekarang. Gue setuju. Gue aja nggak bisa bedain mana yang orang, mana yang AI. Wah bener cuy. Model AI. Wah bener cuy. Iya kayak ini dan kecewa gitu sekarang udah ngelihat bukan cuma manusia ya, kadang-kadang ngeliat video-video lucu banget nih kucing bisa berantem sama buaya, ternyata AI. Makanya gue udah kasih respect tuh ke kucing. lu suka ngeliat ya kayak ada anak di pinggir, terus ada buaya melata, terus kucingnya ngelawan gitu kan. Itu anjing respect juga lu, cing. Ternyata AI. Ternyata AI bangsa. Gak jadi respect gue sama kucing. Gue sekarang suka kesel sendiri sama AI, tapi ya udahlah memang begitu keadaannya. Iya kalau sekarang standarnya agak tricky nyari pasangan di internet. Betul. Memang harus real life. Nyari pasangan tuh menurut gua harus real life. Kalau tuh memang lu kenal di internet, Iya. ya ketemuan dulu aja. Beda skill. Kalau zaman dulu tuh, kalau lu tahu muke lu segitu-segitu aja, lu mesti punya skill tambahan. Lu bisa main basket kek, lu bisa nyanyi kek, bisa main gitar kek, bisa dance, anjay pada zamannya. Tenda mangkal, Yoi, anjay, semanggi. yoi. Iya. Tapi kalau zaman sekarang, lu punya sosmed dan di sosmed lu ganteng, cukup itu. Cukup itu. Dan harus gua akuin untuk ganteng atau untuk cantik tuh ada skillnya. Oke. Percaya gak lo? Lu bisa biasa-biasa aja tapi di sosmed lu cakep. Atau lu bisa cakep di sosmed lu enggak. Cakep Oke. itu cakep itu skill. Kayak kadang-kadang kita ngeliat cowok, ada kok banyak konten kreator pas kita lihat karismatik juga ya. Pas ditemuin langsung, mamang-mamang. Jadi beda skill. Kalau dulu lu butuh sesuatu yang lain, anak basket, anak bola, OSIS. Kalau Prestasi lah. Iyalah, ada sesuatu lah yang dia bisa basket, Setidaknya dia bisa di look gitar. up sama orang. Iya. Kalau sekarang ya cakep aja. Iya. Cakep aja. Karena dulu orang baik tuh nggak dipandang ya. Harus betul. harus yang bangor Iya, banget. betul. Harus yang berprestasi. Bad boy. Iya, kalau Iya. baik tuh ya udah standar aja. Iya. Nah, itu kemunduran apa kemajuan? Perubahan. Anjay. Mau ngejebak gue lu bangsat lu. Mau ngejebak gue lu. Nggak ada maju, nggak ada mundur, Pak. Ini perubahan aja. Berubah aja, keadaan sudah tidak sama. Iya, yang dulu beda hal yang sekarang. Lu punya gadis sampul favorit nggak? Sorry, majalah mode Tracy Trinita. Ih, kok mode sih?
Mode. Gak apa-apa juga mode. Maaf ya mode ya. Mode keren. Tracy Trinita. Elite model look. Tracy Trinita. Nah, gue nih lupa nama panjangnya. Tapi gue inget gue pernah jatuh cinta sama gadis sampul. Depannya namanya Pinkan. Tapi bukan Mambo ya. Dia mah bikin bolu. bikin donat maaf. Ada namanya Pinkan. Pasti ada di sekitar tahun 90-an, mungkin 95, 94. Nama terakhirnya nggak tahu. Lupa gue. Tapi sumpah. Majalah Gadis atau Mode? Gadis. Mode mah agak lebih tua kan, Mode kuliah kan. Iya betul. Cewek-ceweknya kan. Kalau Kayaknya lu lebih ke wajah femina sih kayaknya. Lebih ke ibu-ibu. Wajah femina. Iya. Wajah femina. Gue ingat ada cewek namanya Pinkan waktu itu. Gue naksir gila. Di saat satu angkatan gue tuh Dian Sastro. Oke. Semua Dian Sastro. Iya, Dian Sastro anak Tarki juga. Dian Sastro tuh legend banget. Ih, cakep banget. Tahu nggak dia bisa kayak gini? Di dulu skill dia Dian Sastro yang diomongin semua orang. Dia bisa kayak gini. Jadi matanya jereng ke tengah tapi bisa begini gitu. Ih lucu banget ya dia gitu. Tapi Dian Sastro mah zaman itu. Tapi gue Pinkan. Oh lu Pinkan loh? Lu tim Pinkan. Regina Pinkan. Cari ya. Coba. Bener gak ya? Ada gak ya coba. Gadis sampul Regina Pinkan. Gadis sampul Regina Pinkan. Oh ada cuy. Coba Ini. Tapi itu fotonya agak kurus. Tapi iya bener kayaknya dia. Regina Pinkan. Ini kan? Iya. Ih cakep ya. Tuh, pada zamannya ya. Aduh maaf ya kalau udah punya lagi. Kan pada zamannya. Ya internet. Gue lupa lagi internet gue matiin. Regina Pinkan. Yoi. Iya si manis. Kelahiran berapa tuh dia tuh? Bentar. Kayaknya gak jauh-jauh banget ya. Pelajar kelas 3 SMP Budi Mulia Bogor ini mengaku memang senang sekali nguping lagu-lagu bercorak pop. Tahunnya ada tahun kelahiran. Lagu favorit Pinkan adalah Elva Singer. Anjay. Aku Jatuh Cinta. Aku jatuh cinta. Agus Wisman. Sekarang jadi mentega. Iya, bukan Wisman beda. Wisman itu beda. Wisman beda. Yana Julio. Rita Effendi. Lita Zen. Nggak tahu lu semua. Nggak ngerti lu semua. Lu nggak ngerti art. Nggak ada. Regina Pinkan. 12 September 1980. Wih beda tahun kan bener kan. Emang nggak jauh-jauh berapa gue. Gila. Gokil bro. Masih ingat gue. Bercita-cita menjadi dokter ahli kulit. Coba Anjay, kita gue udah cek siap sekarang. sakit kulit untuk dia. Gue udah siap panu, Kudis gue dah. Kudis dah. Gila. Apakah sekarang dia jadi dokter ahli kulit? Kita lihat deh, dicek. Jadi apa? Sosmednya. Enggak, sekarang beneran jadi dokter ahli kulit apa enggak? Oh, dengan sesuai dengan cita-cita dia. Iya. Regina Pinkan. Pada zaman dulu. Jagoan gue Tracy Trinita. Tracy Trinita. Iya, tetap. Tapi dia karena gue kenal, lu kenal dia? Enggak. Lu kenal? Baik banget, man. She's an angel. A real life angel. Manusia paling baik hati yang pernah lu temui. Baik banget dia. Sekarang gue lihat sih Gak cocok dia sama lu. Gak usah ngomong sekarang gue sih gak usah. Gak ada harapan. Gak cocok dia sama lu. Enggak, sekarang nih kalau gak salah gue kan lihat Instagramnya yang ke gereja-gereja gitu dia. Betul, dia apa namanya, Jesus Christ. Dia gak ada sama manusia, gak jelas kayak Anda. Pemabuk. Gak ada dia. Oh lu kenal cuy? Kenal di? Ya kan gue juga model bro. Jujur gue lupa sih gue. Tapi kayaknya gue kenal dia dari J-Flow deh. J-Flow juga kenal dekat sama Tracy Trinita karena satu gereja kalau nggak salah. Tracy pernah jadi model video klipnya J-Flow. Terus gue kenalan sama Tracy kayaknya via J-Flow. Oke, elite model look pada zamannya gila, internasional bro. Jangkung. Iya, mukanya unik gitu kan. Orang Bali kan dia kan masalahnya. Gue sampai nempelin poster di kamar gue. Sebelahnya Tia Ivanka. Iya, sebelahnya Infaka Slang. Tia Ivanka gokil. Main bass. Yoi. Gitu tuh gue tuh. Tracy Trinita. Iya, selain model, jangan salah, musisi, rapper. Nah, gila rapper. Gila emang gue nih. Dia rapper dia. Masih berkarya gue. Masih 2 single terbaru gue rilis tahun lalu. Yuk, judul apa? Mens Rea. Jadi acara stand up gue tuh ada soundtracknya. Judulnya Mens Rea. Sama satu lagi judulnya Ayam Jago.
Ayam jago. Tentang perjuangan seorang ayah. Wish. Bangun pagi. Mantap. Sudah berkokok. Wih. Gokil. Perjuangan ayah stand up di New York. Gila. Demi itu. Gue kemarin ngobrol Perjuangan sama tolol. Om Helmi Yahya. Dia nonton lu di New York. Betul. Iya kan? Betul. Ya, dia cerita, gue nonton Panji gue. Orang-orang dari Indonesia kalau ke New York menonton gue tuh, itu senangnya justru ngeliat gue manggung di depan 3 orang, 4 orang. Itu hiburan buat mereka. Kasiannya Panji gitu. Termasuk Mas Helmi datang serombongan tuh dia. Bawa Datang keluarganya, iya. Langsung ditandain sama komika-komika New York. Siapa tuh orang kaya? Karena tasnya LV gitu. Kelihatan banget nih orang kayanya nih. Yoi, dia nonton gue waktu itu. Tapi masuk situ juga susah kan Ji sebenarnya untuk manggung di situ. Dia nonton open mic. Open Dia tuh mic? kemarin nonton open mic, bukan nonton gua show, nonton gua open mic. Dan ya udah kayak gitu aja open mic yang tempatnya kecil, nggak ada penonton. Open mic tuh gimana? Lu mendaftarkan diri gitu ke mereka. Bayar $5. Lu bayar $5 ke mereka. Iya. Ngetes. Untuk ngetes. Udah. Nah, kalau di New York, di kota-kota lain Amerika nggak gini, cuma New York aja. Kalau di New York, open mic tuh nggak ada yang nonton. Oh memang itu kayak gitu. Iya, isinya cuma komika doang. Jadi cuma ada 15 komika doang. Makanya setiap kali ada yang nonton kayak kemarin Mas Helmi, semua langsung riang. Ada yang nonton nih gitu loh. Ya, tahu, Semangat tahu. ya. Karena biasanya nggak pernah ada yang nonton. Tapi mereka tahu nggak kayak, ini orang di Indonesia artis nih Panji nih. Gue bilang. Lu bilang? Iya. Gue teman-teman gue tuh beruntung sekali karena kadang-kadang yang datang Putri Indonesia habis Oke. berjuang di Amerika Serikat. Jadi siapa nih model? Ini Putri Indonesia pengen nonton gua gitu. Terus gitu Daniel Mananta pernah datang. Oke. Terus Marcel, Uus. Jadi ya gitulah, artis-artis Indonesia papan atas pada datang semua. Nah mereka heran nggak? Nih Panji boleh juga nih di Indonesia. Mereka tahu gue siapa di Indonesia. Oh tahu. Iya. Jadi mereka nggak kaget ketika Oke. ada tamu-tamu gue yang nongol. Mereka lebih bingung, tapi lu ngapain sih di sini? Sumpah mereka itu pertanyaan paling lazim tuh. Kan lu udah terkenal di Indonesia. Lu udah sampai ke titik yang kami tuju. Kenapa lu ke titik kami sekarang gitu kata mereka. Jadi mereka Jawaban bingung. lu apa? Nggak ada, gue cuma bilang gue pengen ngejar mimpi aja untuk punya karir di sini. Oke. Ya, semua bilang aneh lu katanya gitu. Gila lu katanya gitu. Tapi mimpi itu masih ada? Masih gue jalanin. Masuk jalanin? Masih gue jalanin. Nanti di tanggal 21 November gue mau ada show di New York. Bikin special, mau gue taping rencananya di Eastville Comedy Club sejam manggung. Anjir. Gitu. Masih men, Boleh. masih. Tanggal berapa Ji? 21 November Eastville Comedy Club, $15. Kalau ada yang gue nggak tahu tayang kapan sih, tapi kalau ada yang menonton ya itu hari Jumat jam 9.45. 9.45. Namanya apa nama tempatnya? Eastville Comedy Club. Eastville Comedy Club. Betul. Regina Pingkan boleh nonton. Tracy Trinita juga boleh nonton. Gue pernah sekali doang ke New York. Iya sekali. Lagi bulan apa tuh? Lagi kalau nggak salah November. Enak. 7 derajat cuma wind, jadi feelsnya tuh kayak minus. Iya betul. Emang Nggak enak anginnya banget tuh. Iya benar. Jadi jalan-jalan ke apa yang terkenal tuh apa yang aula-aula apa? Alun-alun deh. Apa nih patung Yesus? Bukan. Rio de Janeiro bukan. Rio de Janeiro. Alun-alunnya yang banyak itu. Times Square. Times Square ya. Alun-alun. Gasibu lu sebut. Gasibu, Pai. Alun-alun New York. Ya Allah. Sampai ke Masjid Raya. Tempatnya gedung sate. Alun-alun. Jadi di situ tuh gue ya gitu. Yeah. Nonton. Yeah. Ternyata ya gue bilang kayak New York di TV. Wah, gila deh. Sampahnya juga banyak juga. Iya. Kita kalau nonton bau-bau juga. Iya, kalau nonton film tentang New York kayak nonton Spider-Man atau apa tentang New York, hal paling dominan dari New York itu nggak kerasa di film-filmnya, itu baunya. Kita pas nonton kan nggak tahu tuh kota baunya kayak apa kan? Bau sih. Bau kan? Iya. Kombinasi antara bau pesing sama bau Bener. Nggak enak banget. Jadi kalau misalnya lagi ngerokok, orang kayak minjem korek, ngambil aja udah. Iya betul. Rokok gue taruh sini, Iya, dia ambil. iya. Thank you man. Hah? Kagak gue gak izinin. Kalau gue sih gue tampol, Pak. Lu bikin orang Indonesia kelihatan lemah lu. Weh, kan Patahin lah tangannya. gue nggak tahu budaya di sana aja. Tapi agak ngeri juga kan boleh bawa pistol ya. Ih, serem. Iya, tiba-tiba ditembak males. Ada gak kejadian tembak-tembakan sana? Ada. Yang lu denger? Ada. Ada Suara banget. tembakan nih? Gue nggak pernah dengar suara tembakan langsung, tapi gue pernah naik bis dari DC sampai New York. Pas keluar,
polisi lari-larian, terus helikopter polisi di atas Warawiri. Ternyata 15 menit sebelumnya habis ada penembakan di situ. Terus gue pernah mau naik subway, mau ke open mic, keluar dari stasiun subway ke atas, tiba-tiba ada yellow police line gitu. Anjing. Ini apaan nih? Baru aja ada penembakan. Buset, gue near miss mulu. Dan bahkan temen gue stand up comedian itu di penjara karena nembak orang di subway. Gara-gara berantem doang. Hah? Iya, di subway bentar gitu. Nembak tangan. Jadi itu udah terbiasa. Sehari-hari, ya. Karena kan sana kan permit untuk dapat senjata kayaknya gampang, Ji. Walaupun kebanyakan kejahatan-kejahatan itu datangnya dari orang yang nggak punya izin sih sebenarnya. Kayak temen gue tuh nggak punya izin itu. Senjatanya ilegal. Ilegal, iya. Dan nggak tahu ya orang di Amerika tuh marah-marah mulu. Bener ya, marah-marah mulu. Polisi marah-marah. Lu pernah kena marah? Sering kena marah. Kayak Polisi gimana? kena. Jadi bentar-bentar. Sebelum gue ceritakan, orang Indonesia kan kalau jalan lama, pelan gitu. Iya. Kita di antara orang-orang Asia lain kita paling pelan nih jalannya. Orang Indonesia kalau lagi jalan tuh pelangap-pelong gitu. Nah, orang New York tuh jalan cepet kan. Jadi mereka suka ngomel-ngomel, be quick motherfucker gitu. Jangan ngalangin jalan gitu. Sering banget gitu. Tapi waktu itu gue pernah ada kejadian. Jadi ada, ini kejadian sebelumnya gue gak ngerti. Tapi di bawah turnstile tuh muntah. Tahu kan turnstile yang bulat-bulat itu kalau kita mau masuk subway kan kayak geleg-geleg gitu. Di bawahnya tuh muntah. Terus ada ibu-ibu buru-buru, nggak ngeh di bawahnya muntah, kepleset sama muntah, set gedebuk jatuh di atas muntah. Terus ada orang kulit hitam lewat, ngeliatin itu ibu-ibu, ngeliat ada polisi. Baru ya tuh udah segala macam, lu kan nolongin dia gara-gara lu. Polisi digituin. Kata gue, kan lu bisa tolong ya itu ibu-ibu ya. Ibu-ibu itu di depan lu. Jadi saya bilang, what the fuck is because of you? Kata gue, anjing polisi diomelin sama dia. Polisi diem aja ngeliatin gitu. Marah-marah mulu orang New York. Bingung gue jadinya. Nakutin itu, kota agak nakutin sebenarnya. Tapi kan New York bisa dibilang apa ya? Hip hop dari situ. Stand up comedian dari situ. Betul. Culture-nya udah gila. Itu karena leburan sih. Karena New York itu isinya orang-orang dari semua negara kan. Lebur, terus terasimilasi, terus lahirlah kesenian-kesenian kayak jazz mungkin datangnya nggak dari situ, tapi hip hop datangnya dari situ, rap datangnya dari situ, stand up datangnya dari situ. Tuh ada NWA itu di situ juga kan? Enggak, NWA dari California. Oh, California ya. Compton, oh ya, straight to Compton. Betul. Kalau yang dari New York itu Jay-Z dari New York, Nas dari New York, Biggie Smalls, Notorious B.I.G. dari New York, banyak. 50 Cent dari New York. Lu tim West Coast sampai East nih? Pada zamannya gue West Coast. Gue suka banget Tupac. Suka banget Tupac, suka banget Dr. Dre, suka banget Snoop Dogg. Tapi sekarang saya tinggal di New York. Jadi saya East Coast sekarang. Saya orang New York. Suka sama Will Smith gak lo? Anjing juga lu, Pai. Suka sebenarnya. Suka? Iya. Oke. Apa yang bikin lu suka? Sebelum dia nampar Chris Rock, dulu gue suka banget Will Smith, sangat Will Smith. Gue sering banget manggung bawain lagu Will Smith, Getting Jiggy With It, terus Just the Two of Us, Will 2K, Willennium, banyak banget. Wild West, terus Men in Black. Banyak banget, gue suka banget. Gak tau ya, lagunya enak, musiknya enak. Apalagi zaman DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince, Parents Just Don't Understand, Summertime. Gue suka banget lah lagu-lagunya pada zaman dulu. Dan ketika dia main film, filmnya bagus-bagus semua, men. Bad Boys, kocak banget sama Men in Black, Martin Lawrence, Independence Day. Filmnya bagus semua. Bahkan film-film dramanya kayak Ali, bagus semua. Sama apa tuh yang sendiri dia sendiri yang lawan zombie tuh? Tatunya gini mulu deh tadi. Ya apa sih yang di sendiri tuh? Ini zombie. I Am Legend. Keren. Itu keren. Gue suka film zombie soalnya. Film dia yang juga gue suka tuh ini Pursuit of Happiness. Yang dia jadi bapak satu anak. Iya, yang sedih banget. Iya, sedih banget. Gue kalau lagi mau dapet, gue nonton ini tuh biar nangis gitu. Lagi dapet. Iya. Tapi semenjak dia nampar Chris Rock, fuck Will Smith. Fuck. Enggak lah, gue lebih, karena menurut gue nggak bisa banyak yang ngebela, tapi menurut gue nggak bisa dibenerin lah, nggak bisa dibenarkan gitu kelakuannya. Orang lagi bercanda, masih ditampar. Tapi menurut lo, apa yang nyebabin Will Smith seberani itu? Itu sedunia ngelihat loh, cuy. Itu sedunia ngelihat loh. Gue pernah bikin video YouTube-nya nih. Menurut gue itu
bentuk paling ekstrim dari overcompensating. Jadi dia tuh sebenarnya ada masalah pernikahan sama istrinya. Ya. Gue nggak tahu pada tahu atau enggak, tapi Ya. istrinya selingkuh Betul. sama temennya Jaden anaknya. Jadi Jaden punya temen Sama dia. sama- Itu bener. beneran itu, dan ngaku dikontenin di depan suaminya. Ada tuh wawancaranya tuh. Si Jada ngaku sama Will Smith, mukanya Will Smith rusak banget. Jadi tuh saya gitu, dan sepanjang hubungan antara Will Smith sama Jada tuh kayak dia pernah pacaran sama Tupac. Jadi dia tuh setiap kali Tupac hari ulang tahunnya Tupac, dia selalu cerita, gue pernah dapat surat cinta dari Tupac adalah cinta mati gue. Jadi tuh hubungan mereka tuh aneh banget. Jadi kayak Will Smith tuh nggak pernah berhasil dapetin Hatinya. cinta si Jada, padahal mereka udah nikah gitu, overcompensating. Dan itu salah satu bentuk paling ekstrim dari overcompensating. Gue menunjukin bahwa ini adalah bini gue, lu nggak boleh giniin gue. Gue pengen bilang sama bini gue tuh, gue cinta lu sampai kayak gini loh. Bininya bingung, lah kenapa kayak gitu loh gitu. Jadi tapi ini dugaan ya, karena Will Smith-nya nggak pernah benar-benar, nggak pernah benar-benar. Tapi semua orang yang, karena gue ngikutin Will Smith banget sih, jadi menurut gue ini akumulasi sih. Itu kalau lu tonton video wawancara ketika si Jada ngaku sama Will Smith kalau dia sama teman anaknya, itu Will Smith-nya mukanya kayak lu nggak pernah ngeliat orang dengan muka sekalah itu. Dan harus pura-pura senyum, harus pura-pura baik-baik aja. Apalagi lu ngomongin soal harga diri. Iya, jadi kayak orang juga ngeliatnya Will Smith, lu diem aja sih. Nah itu dia tuh, Will Smith kok lu bisa sih diem aja gitu. Itu tuh sering banget diucapkan sama dunia kepada Will Smith. Ketika kejadian itu, dia berpikir, oke, gue gak akan diem aja. Kena lah. Padahal kan maksud gue, coba yang ngomong kayak gitu, ini yang ngomong siapa ya? Dave Chappelle kalau gak salah. Itu Will Smith nampar Chris Rock karena yang ngomong Chris Rock. Coba yang ngomong Vin Diesel atau The Rock gak akan berani dia. Yang berarti lu culun gitu, kata Dave Chappelle. Ya emang bener, culun dia. Ini kasusnya sama kayak bininya Scottie Pippen sama anaknya Michael Jordan. Gak ngerti dia semuanya. Gak tahu kan lu siapa itu. Michael Jordan tahu dia, Scottie Pippen gak ngerti dia orang-orang. Betul. Iya kan? Iya, mirip-mirip ya. Mirip-mirip. Iya, makanya kan si Pippen sama Jordan kelasnya gitu. Betul. Aneh sih. Iya. Anaknya Jordan, ex-wife-nya Pippen. Aneh sih. Aneh. Dia sama anaknya. Iya. Nah, menurut lu kalau anaknya Will Smith? Kenapa itu? Kan Karena ada juga- dua, Willow sama Jaden. Jaden kan Sama Trey. Satu Iya, lagi. Jaden kan ekspresif sekali ya. Iya. Dandanannya. Iya. Iya, bahkan cenderung memakai baju-baju cewek sekarang Iya. kan. Iya. Menurut lu kenapa itu? Emang lagi doyan aja atau emang gimana? Jangan tidur. Kok tidur merem? Lu melek. Nggak tahu sih, tapi kayaknya ini adalah konsekuensi dari lu hidup ditonton jutaan manusia gitu. Gak ada privasi. Iya, jadi dia ngelakuin, pokoknya salah satu yang jadi sebuah pola berulang itu adalah banyak banget ini artis-artis atau bahkan anak artis terkenal itu nggak mau didefinisikan sama orang lain gitu. Kalau gitu sih kan harusnya begini, lo harusnya begini. Nggak ada, gue nggak mau, gue terserah gue lah. Dan sebenarnya apa yang Jaden lakukan tuh sebenarnya ya nggak aneh-aneh banget. Kita besar di zaman Dennis Rodman. Dennis Rodman kemana-mana pakai baju pernikahan perempuan, pakai wedding dress dengan anting-anting di hidung. Iya. Maksud gue ya bebas-bebas aja. Cuman karena internet mungkin orang bersuaranya agak lebih ekstrim gitu. Iya. Namanya juga orang seniman, terserah lah mau kayak gimana lah. Iya. Iya. Jadi ya udah, karena emang resiko di nggak ada privasi hidup lah. Iya. Di mana-mana jadi bahan omongan. Iya, gue diem-diem jadi bahan omongan, nggak diem-diem jadi bahan omongan. Ya udahlah, I set my own term, gue mau semua gue. Mungkin ya. Iya. Konten Prediksi dulu gua. jadi omongan. Iya benar. Iya. Apaan tuh maksudnya kan? Tapi kan kita gak ada yang tahu. Iya, bener. Ya kan? Iya. Kita gak tahu apa yang terjadi sama diri kita. Iya, betul, Tiba-tiba. betul. Ya Iya. kan? Omongan Ya udah. lampau, ramai Iya, sekarang. Iya. Sering terjadi. Sering terjadi. Iya. Saya juga. Betul. Iya. Kita semua. Pokoknya Iya. ketika udah di luar, udah tersiar, udah tuh untuk selamanya ada di sana. Tapi lu mewajarkan gak cancel culture? Pak, gue tuh pada prinsipnya orang tuh bebas mau ngelakuin apa aja. Dan kita juga bebas untuk nge-counter. Udah gitu aja. Jadi gue nggak punya masalah sih. Oke. Gue punya prinsip
event plus reaction sama dengan result. Pernah dengar nggak? Ya. E plus R sama dengan R. Jadi kayak event atau kejadian dalam hidup lu kan lu nggak bisa nerka ya. Tapi reaksi lu terhadap kejadian itu kalau lu ukur dengan benar, resultnya kebayang. Nah kebanyakan orang tuh ketika tertimpa sesuatu tuh reaksinya tuh nggak dia ukur. Ya. Reaksinya bahkan berlebihan sehingga resultnya malah tambah parah gitu. Nah gue prinsipnya itu aja. Soal tweet atau joke gue di masa lalu rame sekarang itu kan di luar kuasa gue. Paling yang gue ukur adalah oke, respon gue mau kayak gimana sama kejadian ini. Yang sekarang supaya ini. Resultnya terukur lah, baik-baik aja. Nah dari kejadian itu, show-show lu berikutnya akan terfilter gak? Atau kayak, ini kayaknya enggak deh nih. Ini kayaknya enggak deh, ini boleh deh nih. Gitu gak? Enggak sih, gue kayaknya tidak pernah belajar dari kesalahan sih. Gue tuh kalau pengen ngomong aja. Itu permasalahan gue. Kalau ada yang mau gue sampaikan aja. Cuman memang harus gue akuin, Panji sekarang nulis joke-nya lebih rapi, lebih bagus dibandingin dulu. Oke. Gue coba untuk jaga kelucuannya, coba untuk jaga ketajamannya. Apalagi orang nonton Mens Rea kemarin kayak apa. Cuman sekarang nggak bisa lo debat. Artinya nggak bisa nemu celahnya. Ya orang bisa aja, tapi gue siap berdiri di belakang itulah. Gue siap memperdebatkan joke gue. Sesiap lo tidak membatalkan show lo ketika kerusuhan, menurut gue kayak itu gambling yang luar biasa, Ji. Iya. Ih, gue kayak anjing. Rusuh gue aja kayak pegawai gue liburin di kantor, Iya. gak kemana-mana gue, Iya. takut. Iya. Lu seberani itu untuk kayak, karena gue paham Ji, persiapannya kan gak 1-2 hari, setahun itu. Iya. Ya lu membatalkan ada pasti banyak konsekuensi yang pasti lu tanggung. Iya, tapi sebenarnya kami siap batal sebenarnya. Siap batal. Cuman pada akhirnya yang membuat kami tidak jadi batal adalah karena menurut bacaan kami, masyarakat yang pengen ini tetap jalan. Kebayang nggak maksud gue? Ya, ya. Orang bilang, lu nggak batalin atau nggak di reschedule karena takut rugi kali. Gue selalu bilang, lu lagi ngomong sama pelawak yang waktu itu pertunjukannya ditunda 3 tahun, Pak. Komodo Domino itu harusnya Desember 2020. Tiba-tiba COVID. Iya, gue undur 3 tahun. Gue mah udah pernah terbiasa ngundurin acara sampai 3 tahun. Mens Rea tuh nggak jadi batal dan nggak jadi reschedule tuh bukan karena gue takut rugi. Terbukti kok gue pernah mundurin 3 tahun. Iya. Gue jalanin Mens Rea karena menurut bacaan kami, masyarakat pengen ini. Ya. Masyarakat butuh ini. Masyarakat mau keluar. Dan ternyata bacaan kami benar, muncullah 10.000 orang itu di situ. Gila itu maksud gue. Dan gak dicabut izinnya, Pak. Iya. Gimana dong? Nggak apa-apa juga berarti. Iya, Ya. artinya sebenarnya ini agak aneh ya, karena acara samping batal. Terus acaranya Yunisyara diperpendek. Acara yang di JCC 1 batal, 1 di-cut di tengah-tengah karena temen gue lagi di acara tersebut, terus dibubarin acaranya. Acara gue masih jalan, nggak diapa-apain sama polisi. Karena polisi mungkin tahu, nih orang kayak butuh ketawa deh. Kayaknya ya, kami juga ngobrol secara internal, apa yang membuat acara ini tetap jalan? Padahal acara ini justru ngomongin politik. Tapi apa yang membuat acara ini? Dan acara ini malah Indonesia itu kan lebih dekat sama gedung DPR. Iya, paling dekat lah. Iya, paling dekat gitu. Rutsana Yunisyara dipendekin durasinya, di samping dibatalin, di situ dibatalin dan ada yang dibubarin tengah jalan. Kenapa acara kami jalan? Gue juga nggak tahu tuh. Jadi tapi karena izin tetap diberikan, Ya udah, gas. orang pada mau datang, ya udah. Gue udah bilang sama tim gue mah yang datang 10 orang, 100 orang, 1000 orang mau gue tetap ngelawak lah siapapun yang datang. Ya udah. Tapi ternyata datang 10.000. Ih. Gimana lu Ji tiba-tiba anjing ya. Semua datang. Iya, gue baru ngeh pas gue mau naik panggung. Baru dari situ lu Iya. nggak ngintip-ngintip. Enggak, karena gue di ruang tunggu, gue ada TV tuh. Oke. TV-nya waktu itu sempat nyorotin situasi di dalam. Iya. Cuman dari TV pas gue lihat, ini mah nggak penuh nih. Ternyata gue nggak tahu orang masih pada di area makan, ada yang di musola, kan ada musola gede tuh kami bikin. Dan waktu gue mulai standby kan ada 2 opener ya, Ben Danio sama Dani Beller. Waktu Ben Danio lagi naik, gue masih di holding room. Pas Dani Beller naik, gue standby di backstage. Nah pas gue jalan menuju backstage, pas gue lihat, astaga ternyata penuh. Udah ngelawak aja, kita siap ngelawak. Udah ngelawak dikit. 2 jam. Lu nggak nonton kan? Kan gue di rumah, pegawai gue aja liburin Ji. Ini mereka nonton.
Gue ketemu sama mereka. Iya kan guys? Iya kan enggak? Iya loh, lu emang anjing. Gue jagain Wancoy. Iya, Wancoy harus diamankan memang. Iya, tapi itu salah satu malam terbahagia gue lah. Happy. Iya, happy Malam gue banget. happy. Lu gila, gue yakin banget kayak Ajay. Tidak sabar. Dan itu tidak menghentikan langkah lo untuk bikin show-show berikutnya ya Ji ya. Betul. The Jangan Founders. terus. Betul. Ih, S-nya 5, angka 5. Iya, Founder 5 bacanya. Oh, Founder 5. The Founder 5. Oh, bukan The Founders. Iya, The Founders kan soalnya kan nama kaminya Iya. di komunitas, nama acaranya The Founder 5. Founder 5. Itu gue, Radit, Isman, Ernest, Rian, Adriandi dalam satu panggung, stand up, improv dan main sketsa. Ih, main sketsa. Main sketsa. Mantap. Lucu sumpah, lucu. Ini sketsanya kayak OVJ gitu. Iya, kayak OVJ. Wih. Yang tahun lalu kan settingnya candi. Jadi kami jadi pakai baju kayak zaman Majapahit. Iya. Ceritanya lagi mau ngebangun candi. Iya, lucu banget, ada Eca Aura ya, Eca Pasal. Eca Pasal. Iya. Nanti siapa lagi ntar? Aloy. Halo ikut. Iya. Oke. Ada Hifzi. Sebenarnya stand up comedian ada banyak. Jadi acaranya tuh dibuka dengan stand up. Gua stand up, Isman stand up, ada Dani Beler sama Ali Akbar. Abis itu main sketsa. Kami founders main sketsa. Main improv. Abis itu kami founders main sketsa bareng-bareng. Oke. Temanya unfinished business. Unfinished. Karena waktu itu acara yang kemarin itu sebenarnya belum selesai, tapi di-cut. Karena mulur durasinya. Kasihkan main. Banyak improv. Oke. Saking kasihkannya durasinya mentok. Molor nih. Acaranya udah mesti ditutup. Akhirnya kita di-cut dan penonton gantung, kami gantung. Sekali bilang tahun depan bikin lagi deh. Akhirnya kita bikin lagi. Tanggal 14 Desember ini. Di Istora. Di Istora. Betul. Kalau sketsanya tetap dengan Majapahit gitu? Beda. Oh beda? Beda. Kali ini apa? Ada pokoknya ada kelanjutan dari yang kemarin, tapi ada berbau-bau hantu-hantuan. Hantu. Pokoknya yang pasti kami main kostum aja. Iya, lucu dah kami main kostum-kostuman dah. Itu beneran. Itu hitungannya teater juga sih di. Iya. Beneran dah ini kami tuh seneng. Para founders tuh seneng karena kan pertama kami nggak punya acara bareng selain ini. Jadi gue, Radit, Ernest, lu bayangin aja Raditya Dika, Panji Pragiwaksono, Ernest Prakasa, Rian Adriandi dan Isman satu panggung tuh kan jarang banget gitu. Abis itu udah jarang main sketsa lagi bareng-bareng. Jadi seru sih. Dan kami semua excited dan secara kreatif juga udah mulai kebayang kayak apa, jadi bakal seru sih. Ada latihan-latihannya dong? Ada. Cuman sekarang kayaknya latihannya lebih nyantai. Kemarin serius banget latihannya. Serius banget dia. Berkali-kali reading kayak mau syuting film, Bay. Reading lah, blocking lah. Ujung-ujungnya berantakan juga itu. Improv, tete gue dibahas di atas panggung, capek gue. Terus kalau sekarang agak santai lah readingnya. Ada ini nggak ada apa ya yang ngejagain? Misalnya ada orang teaternya kalau ada waktu itu ada direkturnya. Emang orang teater. Oke. Tapi kasihan dia. Kita dia ajarin yang bener-bener itu kita nggak peduli. Emang goblok anak stand up tuh. Nggak bisa dikasih tahu. Padahal dia udah bener. Si direkturnya udah bener. Lu harusnya gini, lu gini, hati-hati blocking lu, jangan nutupin. Ini tuh live, selalu ngebuka, harus pakai gerakan. Karena kan disiplin ilmunya beda sama stand up kan. Diajarin tuh, udah diarahin yang bener. Tolol anak-anak stand up. Kalau yang kemarin tuh tahun lalu tuh ada Aming sama Eca. Kalau yang sekarang Aloy sama ada lagi satu siapa ya, gue lupa ya, cewek. Gue lupa deh. Tapi pokoknya ada beberapa bintang tamu lah. Jadi bukan cuma kami doang. Early Bird udah ada. Kayaknya udah buka penjualan kok. Cuman periodenya apa namanya gue lupa. Pokoknya beli tiketnya di thefounder5.com. Thefounder5.com. Ya, thefounder5.com. Berapa Desember? 14 Desember. 14 Desember. Orang happy karena tahun lalu tuh di Sentul. Jadi agak jauh. Ya. Sekarang taruhnya di Istora. Langsung tengah kota. Langsung happy. kota. The Founder. Kita Yoi. lihat Panji main OVJ. Betul. lucu sumpah lucu. Seru. Paling gak bisa diatur siapa Ji? Kalau untuk Radit. Kemarin durasi mulur gara-gara Radit fokus sama pentil gue nyeplak. Dia bilang sorry ya guys. Pentil lu kenapa turun? Nah itu jadi panjang banget. Over durasi. Radit gak bisa diatur. Oh, gara-gara pentil tuh gara-gara Radit. Iya. Gara-gara Radit jadi manjang, jadi banyak improvnya. Setiap segmen ngomongin pentil gue mulu, capek dah gue. Tapi Radit yang gak bisa diatur. Tuh, kita lihat nanti 14 Desember ya. Iya. Panji Pragiwaksono, mantap.
Syahdu sekali. Sekarang kita masuk ke STMJ. Subscriber tanya, mari jawab. Pertanyaan pertama dari Arisman 14. Bang, masih takut gak sekarang sama pohon pisang setelah dibawa ke gunung sama Zawin? Oh iya, lu kemarin ke gunung. Pohon pisang. Kalau sih Tidak takut. Emang kenapa? Dulu gue takut. Kenapa? Karena kan digosipin tempat tinggal Hantu. pocong. Iya. Sekarang gak takut? Tidak. Pohon pisang. Lu ketagihan gak naik gunung? Lebih ke gue nggak tahu bisa disebut ketagihan atau enggak, tapi gue pengen naik gunung lagi dan udah ngincer gunungnya apa. Cuman waktunya aja nih susah nih. Apa? Ke perahu. Oh, perahu. Ya katanya nggak terlalu capek dan pemandangannya lebih indah. Si bangsat Zawin tuh ngajaknya ke Gunung Kawi, udah nggak ada yang bisa dilihat, susah lagi tuh gunung. Cuman pengen nakut-nakutin gue doang tuh si goblok. Lu berapa orang kemarin? 3 doang, bertiga. Bertiga doang naik gunung? Iya. Sama sejumlah pocong kayaknya. Kuntilanak lah apa nggak tahu lah gue. Tapi cuma bertiga doang. Tenda gitu. Gue pertama kali ngebangun tenda ya itu Di situ? Iya, diajarin sama si Zawin sama si Fitrah. Pertama kali tuh gue. Itu pertama kali naik gunung gue. Capek banget. Turunnya juga capek banget. Gue gak mau lagi gue. Lu pernah naik gunung? Iya, bukan gunung bukit lah, Wairebo. Bukit standar itu juga kayak enggak sih, bukan gue nih. Kalau gue sih happy ya, asal jangan terlalu kebetulan gue nggak sempat kebelet boker tuh. Oke. Nah, kalau kebelet boker mungkin gue agak bingung sih. Jadi semalaman nggak boker? Nggak boker. Zawin untung. boker. Digali-gali tanah dulu. Iya emang. Tai Anda. Soalnya menuju ke boker kentutnya bu banget sih. Zawin kan boker lah. Tadinya Zawin di atas gue di bawah. Kentutnya memper ke bawah kan. Gue langsung nyusul karena kentutnya bau. Gue nyampe atas, bau aja naik ke atas. Kok bisa gitu ya bau kentutnya? Bangsat bener. Kayak bumerang. Iya, gue malah ngejar kata gue. Tapi gue sih happy sebenarnya, dan gue punya bayangan kayaknya anak gue yang cowok nih si Dipo kalau diajak happy juga. Oke. Ya, jadi ya cuman nggak tahu lah waktunya yang susah. Dipo sekarang sekolah di sana kan? Kuliah dia. Kuliah udah kuliah. Dia mulai kuliah April sebenarnya. Oh. Ya, dia di kuliah di New York. Ih, mantap. Pertanyaan berikutnya. Oban Gallagher, berat. Oban Gallagher, ya gak? Iya. Bang, gimana tanggapan lo tentang sebutan pelari culture? Mau lari masa harus adu outfit? Wish, masa? Gimana? Oh, dia kan suka lari juga dia. Kayak lu terlalu serius dah, Oban. Lari mah lari aja, nggak usah ngerasa di pressure gitu. Iya. Kalau gua bajunya nggak bagus, ntar gua nggak dibilang culture. Ya ngapain dibilang culture? Lari aja. Orang niatnya mau lari doang ya? Iya, lu mau pakai kasogi, specs, terserah lu. Birkenstock, Spotek. ya, terserah lu. Lari mah lari aja. Lari itu olahraga sebenarnya ya. Lari itu olahraga yang murah. Paling sebenarnya. murah. Iya, lu bisa lari aja. Sepatu lari merek lokal bagus-bagus dan affordable. Iya. Jadi nggak usah kena pressure itu gara-gara sastra anjing. Iya, gitu. pelari. Anjing sastra emang. Lari itu murah, yang mahal tuh gaya hidup. Iya betul. Iya. Kalau misalnya ini dijadiin olahraga, nggak terlalu gaya hidup banget ya harusnya biasa-biasa. Iya, aja. biasa aja, Ban. Iya. Lari sana, Ban. Lari lu Ban, banyakin nyanyi Oasis Ban. Iya, Ban, biar Gallagher Iya, kental. iya, bener. Berikutnya, komik Faris. Wih. Gimana caranya sih Bang bisa tetap profesional kerja sambil ngadepin masalah-masalah yang besar gitu? Respect. Ada respect. Ada respect, ya, betul. Respect. Capsir. Capsir. Sebenarnya jawabannya itu profesional. Jadi kalau misalnya ditanya gimana saya tetap bisa kerja sambil ngadepin masalah yang besar gitu, respect. Itu soalnya adalah dengan menjadi profesional. Tapi mungkin yang dia maksud mungkin lebih dari itu ya. Tapi kayaknya sebenarnya jawaban paling pentingnya adalah karena penonton itu nggak peduli. Iya, setuju. Yang nonton itu nggak peduli. Kayak yang nonton, by the way, penonton ini ada namanya nggak sih? PWkers. Bukan PW kawan. Iya. Iya. PW kawan kan nggak peduli sebenarnya. Dia tamu lagi ada masalah, gue pengen terhibur aja. Gue pengen nonton. Iya. Ini ada kayak jadwal rilis. Ada Sabtu. Hari Sabtu. Pokoknya kalau udah Sabtu gue nunggu aja. Gue nggak peduli kalau misalnya apa kayak lagi sakit. Pokoknya ya mungkin mereka memaklumi. Tapi mereka nungguin kita gitu. Ya udah. Kalau kita tahu mereka nungguin kita, ya kasihan mereka kan kalau kita manggung
pikirannya kemana-mana. Emang mesti harus disiplin aja. Kita di sini, gue jadi pelawak karena pengen bikin orang ketawa sih. Jadi karena motivasi utamanya pengen bikin orang ketawa, ya udah gue fokus bikin orang ketawa. Yang lain gue kesampingin dulu aja, nggak jadi masalah itu. Jawabannya adalah profesional. Iya, profesional aja. Gue pernah 10 detik sebelum on air diputusin cewek gue. Yang mana nih kalau boleh tahu? Hey. Soalnya ada gosip-gosip katanya mau balik nih. Balik ke rumah gua, habis itu kan udah kelar, balik ke rumah. Iya benar. Jadi kayak, tapi balik gak? Hah? Balik ke rumah. Balik ke rumah lah, masa nginep di rumah orang lain. Iya. Oh ya, lu berapa menit? 10 detik 10 sebelum detik siaran ya. Diputusin. Ngangkat telepon dulu. Oh iya udah tet. Oh yang itu sih, yang itu sih. Yang itu. Yang itu ya. Iya yang itu. Masih di Hard Rock kan? Iya. Iya yang itu. Bukan yang itu. Emang yang mana? Gue tahu itu lu siapa itu siapa tahu. Bukan. So tahu lu. Iya. Oke. Bukan. 10 detik ya. Iya. Ya profesional sih tetap. Iya. Orang nggak pengen tahu lu ada masalah, gue pengen ngerayu dah. Iya benar. Apalagi kita taruh pagi-pagi kan. Iya. Kasian bener mereka kalau pengen semangat dikasih kegalauan hati. Iya kan? ngapain? Iya. Tuh profesional jawabnya ya Faris. Iya. Berikutnya Galang 42. Kenapa lu nggak milih kerja di sana aja, bukan open mic, misal jadi pegawai resto gitu? Sebenarnya gue ngerti arah pertanyaannya. Karena mungkin kalau misalkan gue jadi pegawai resto, gue lebih ngelebur ke kehidupan sosialnya, gue bisa ngeraba keresahan masyarakatnya, lebih membantu gue untuk jadi komedian di nulis joke-nya. Cuman kendalanya adalah bahwa gue harus bolak-balik ke Jakarta untuk ngurus Comika perusahaan gue. Nggak mungkin dong gue kerja di restoran segala macam. Izin dong 3 bulan gue mau bikin acara The Founder 5 nih kan. Mereka apaan sih lu? Iya. Dan yang kedua, kalau gue jadi karyawan untuk apapun itu ya, waktu yang bisa gue pakai untuk open mic jadi hilang. Enggak. Pasti progresi gue lebih panjang daripada sekarang. Sekarang karena gue nggak kerja dan punya keleluasan, ada privilege ya karena ada duit dari AdSense, duit dari segala macam. Gue bisa nggak perlu kerja sehingga gue bisa open mic tuh. Kalau gue kerja nggak bisa numbuhin skill gue, nggak bisa numbuhin joke gue, dan percepatan gue nggak seperti sekarang. Kayaknya banyak yang nggak tahu bahwa dalam 3 tahun pertama gue di New York, gue tuh udah bikin tour ke 20 kota dunia dengan bawa materi sekitar 55 menit. Gue di Amerika main di Atlanta, di Philly, di DC, di New York. Tapi kota kecil juga kayak Goshen, Indiana, Champaign, Illinois. Gue ke Berlin, ke Roma, ke Barcelona. Nggak akan mungkin terjadi tuh kalau gue kerja karena namanya juga kerja ya, mesti kerja. Plus pekerjaan yang paling klasik itu kan kerja di restoran, kafe atau segala macam. Nggak mungkin keluar weekend. Weekend seluruh timnya kerja. Karena lagi penuh-penuhnya tuh. Iya, nggak bisa kita minta izin dia omelin. Jadi ya emang nggak memungkinkan aja. Iya. Gitu. Kayak mana kan kerja juga ini, namanya juga kerja. Itulah. Iya. Plus gue kan masa di Jakarta sibuk, di New York sibuk juga. Sekarang kan kalau sibuk kan bangun siang lihat burung sambil bikin kopi. Terus nanti sore keluar. Biar beda dikit lah kehidupannya. Dikit, ada bedanya Galang. Gimana Galang? Berikutnya gitu. Rashikin 21. Gua demen. Ini gayanya kenapa harus gini nih orangnya? Gue demen tuh ya kan. Bang, sejauh ini ketakutan lu sebagai seorang ayah apa? Berat. Gue takut anak gue ketemu Gofar. Takut gue diajak minum, diajak yang enggak. Tiba-tiba gini, minum teh. Gue mau kayak dia, Pak. Waduh. Gue tampol lu gitu. Gue tempeleng anak gue. Gue gak pernah tempeleng anak gue, tempeleng. Gue tuh sebenarnya ketakutan terbesar tuh anak gak mau ngomong sama gue. Banyak kan lu ngeliat? Iya. Mungkin di situ juga ada tuh yang gak ngomong sama orang tuanya. Banyak. Gue juga gitu. Iya. Gue tuh paling takut kalau anak gak mau ngomong sama gue. Betul. Itu ketakutan terbesar. Barrier-nya udah susah tuh. Iya. Udah susah tuh. Iya. Jadi makanya gue tuh paling parno dengan menjadi orang tua tuh. Keparnoan terbesar gue. I don't think I'm a good parent. Constantly. Walaupun anak-anak gue sekarang rasanya gue mungkin ayah yang oke, tapi gue setiap hari dalam hidup gue tuh kesadaran di kepala gue tuh, gue kurang nih jadi seorang ayah gitu. Karena gue saking nggak pengennya anak gue suatu hari nggak ngomong. Bahkan pencapaian terbesar gue, keberhasilan terbesar adalah kalau gue udah tua, anak gue udah dewasa, masih ke gue untuk nyari nasihat. Aduh. Tuh. Iya sih. Bayangin mereka udah 25, 26, 30, terus masih ketemu ayah.
ngobrol bentar dong, aku pengen nanya sesuatu. Menurut lu tuh gimana gini-gini? Itu sukses itu men. Itu sukses bahwa lu masih dianggap bisa ngasih value untuk anak lu ketika mereka dewasa. Itu dia. Gila. Gokil men. Mantap. Makanya jangan kita mau Gofar. Berikutnya Ronita, Bang lu lebih sering debat sama komika Istri. lain. Istri nih Pak. Istri Sama jelas Gamila fix. Arif. Gamila Mustika Burhan nama aslinya. Nama panggungnya Gamila Arif. Lebih sering. Sering banget. Ada zaman-zamannya terutama tahun 2022, 2023 terus setahun 2 tahun pertama tuh ribut mulu. Sekarang ada jauh lebih slow. Bahkan gue gak ingat terakhir kali berantem sama Gamila kapan, tapi ribut mulu pada zamannya. Sekarang lebih slow. Stand up mah gak pernah gue debat, nurut semua itu mereka. Gue suruh abang-abangan bro. Gue bilang apa nurut. Iya, abang-abangan ini jatuhnya. Gamila berantem mulu. Iya, tapi sekarang apa karena udah di New York jadi jarang berantem? Justru di New York kan tahun 2022 kan kami pindah. Oke. Nah 2022, 2023 tuh gila. Neraka bro. Neraka tuh rumah tuh. Gue kerja keluar rumah mulu, cari kesibukan. Kayak Anies Baswedan. Keluar rumah aja pokoknya dia nyari kesibukan. Lagunya dia enak tapi yang drama and bass Indonesian Girl. Iya benar. Iya kan? Iya. Drama and bass. Betul. Enak itu. Lagunya dia enak semua sebenarnya. Iya. Lagunya dia enak semua. Coba cari Something From My Youth. Iya. Terus Radio. Lagu-lagunya enak semua. Dia gak pengen bikin-bikin lagi, Ji? Pengen, cuman dibawa lakinya ke New York. Goblok lakinya. Gamila itu sampai dengan hari ini masih nyimpen lagu yang dibuat sama Lale Ilmanino. Lagunya enak banget. Belum rilis. Ditahan sama dia mungkin udah 2 tahun lebih. Ditahan karena dia pengen rilis dengan benar, which is hard karena dianya di New York gitu. Yeah. Jadi ya gitulah. Yeah. Gua ngerti sih kenapa Gamila stres, depresi di dunia. Gue ngerti sekali. Tapi ya gue nggak bisa tolong gitu. Apalagi pada masa awal tuh dia nggak punya teman sama sekali. Kalau gue keluar rumah mulu kan, open mic ketemu temen. Anak-anak ke sekolah punya temen. Dia nggak keluar rumah karena dia takut keluar sendiri. Sampai akhirnya mulai berteman sama orang-orang Indonesia di New York yang tinggal di Queens juga. Baru dia mulai keluar naik sepeda, nongkrong sama temen-temennya dan segala macamnya, jadi lebih enak. Iya. Itu tuh Ronita, ya gak? Sama Ronita. istri itu. Tepuk tangan buat Pak Haji Pragiwaksono. Jangan lupa 14 Desember Founder 5 Betul. di Istora. Betul sekali. Tiketnya udah bisa dibeli Di thefounder5.com. Terima kasih Panji Pragiwaksono. Seru banget ngobrol sama dia, ditemani teh cap Solo, makin syadu, cocok banget buat jadi teman di setiap momen. Jadi teh cap Solo ini gampang banget cara dapetinnya ya guys. Bisa dibeli di warung, pasar, e-commerce dan toko-toko kesayangan Anda semua. Dan jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok teh cap Solo _id. Gue nge-shoot dulu. Cheers buat semua, cheers guys, cheers. Terima kasih buat semua yang udah nonton. Sampai jumpa di PWK berikutnya. Bye, thank you.